فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nafas untuk kita hirup secara gratis. Allah masih memberikan kita sehat untuk bisa kita terus melakukan amal solih. Allah masih memberikan kita rizki yang berlimpah yang harus kita syukuri dengan cara semakin memperbanyak kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Itulah hakikat kalau kita benar-benar bersyukur kepadanya. Maka sampai Rasulullah sabdakan, kullu ni'matin la tuqarribuna ilallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak menjadikan diri kita lebih mendekat kepada Allah, niscaya semua akan menjadi bencana dalam hidup kita. Maka sebenarnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada sangkut pautnya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan kemudian salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan, ketika aku melakukan kemaksiatan kepada Allah, aku mendapati ada perubahan dari sifat istriku, dari bagaimana pembantuku, dan juga dari hewan tungganganku. Begitu juga dengan munculnya banyak tikus di rumahku. Itu perkataan salah seorang ulama. Artinya apa? Bahkan sampai tikus yang ada di rumah kita pun ada kesinambungan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, gitu ya. Maka pantaslah ketika kemudian Rasulullah bersabda, semua nikmat yang Allah berikan itu hakikatnya kalau tidak kita gunakan kesyukuran itu untuk memperbanyak ketakutan dan ketakwaan kita kepada Allah, pasti akan menjadi bencana apapun itu. Kalau kemudian kita melihat, kenapa ya kok mobil kita sering mogok misalkan, kenapa ya kok anakku susah diatur, kenapa ya kok istriku sifatnya jadi berubah, suamiku kok sekarang jadi begini. Perhatikan dulu, adakah kemaksiatan kepada Allah yang kita lakukan? Karena semuanya itu ada kesinambungan. Maka ayo bismillah bersama-sama kita luruskan kembali niat kita untuk melakukan segala sesuatu hanya karena Allah saja, dan berusaha untuk melakukan ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasul. Maka kedua syarat inilah yang akan menjadi syarat diterimanya amal kebaikan kita di sisi Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritibak, kita mengikuti apa yang menjadi sunnah beliau. Maka kita sebagai orang yang sudah ngaji, dalam melihat sunnah itu bukan lagi perkara kalau kita melakukan ini dapat pahala, kalau nggak melakukan sunnah nggak dapat dosa. Bukan lagi begitu cara berpikirnya. Tapi kita sudah belajar bahwa sunnah itu kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita rugi. Itu sunnah, gitu ya. Jadi bagaimana hari ini kita berusaha untuk menghidupkan sunnah dan melakukan amalan-amalan sunnah. Boleh sampai kemudian kita mewajibkan apa yang sunnah bagi orang lain. Orang lain tahajud sunnah, bagi aku wajib. Maka ketika kita mewajibkan sesuatu yang sunnah, kita pun boleh untuk memberikan ukubah ataupun memberikan hukuman bagi diri kita ketika kita lalai dalam melakukan sunnah tersebut. Misalkan apa? Gara-gara kita kenyamanan tidur, maka tahajud kita sampai ketinggalan. Kita bikin hukuman buat diri kita sendiri. Oke, hukumannya apa? Malam ini misalkan nggak boleh kita tidur pegang HP sampai menjelang tidur, misalkan dari jam 5 sore sampai tidur stop HP, misalkan begitu. Kita gunakan gantinya apa? Buat qiraah, buat tilawah, buat dzikir. Nah itu sebagai contoh bagaimana kita memperketat diri kita untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah dan mewajibkan untuk diri kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan sunnah ini salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasul, dan orang yang mencintai di dunia siapapun itu akan bersama dengan orang yang dicintai ketika nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan ketika kita mencintainya hari ini Rasul, kita akan dipertemukan dengan Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini di pekan ketiga jadwal kita adalah mengkaji kitab At-Tadhkirah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh panitia. Kitab ini karangannya Imam besar Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, dan saya mengambil dari cetakan terbitan Pustaka Al-Kautsar. Buku ini cukup langka, jadi kalau misalkan ibu-ibu memang mau membeli, kemarin saya membeli di Pustaka Arafah, dan untuk dalam jumlah banyak memang harus inden.
tapi Arafah bisa mengindenkan langsung dari percetakannya. Jadi misalkan kalau kolektif mungkin akan lebih mudah untuk diindenkan dari pustaka Arafah, dan tentunya juga bisa dapat harga yang lumayan murah gitu ya, karena pembelian dalam jumlah banyak. Dan memang kitab ini 2 jilid, tidak bisa dibeli satu-satu karena itu sudah satu paket, karena nanti ada tempat untuk 2 jilidnya ya. Dan kita masih baru awal sekali, walaupun kita baru memulai kajian ini di bulan Januari sampai dengan bulan ini November, sudah 11 bulan ya, tapi kita baru sampai halaman 44. Jadi insya Allah ibu-ibu kalau mau beli bukunya tuh belum telat, walaupun hampir 1 tahun kita mengkaji kitab ini. Dan 2 jilid kapan selesainya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya sebelum kita menutup mata kita bisa menyelesaikan kitab At-Tadhkirah, karena betul-betul buku ini adalah bagaimana bekal menghadapi kehidupan abadi. Apalagi di tengah-tengah berita-berita yang hari ini banyak berseliweran, tentu Rasulullah kemudian mengingatkan kita dengan hadisnya, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai sebuah nasihat. Betul-betul ketika kita dengar berita kematian, apalagi kematian itu yang sifatnya mendadak, kita tuh baru yang ngerasa, ya Allah, ternyata malaikat maut itu begitu dekat ya dengan kita. Dan itu gak ngelihat umur. Orang sekarang kalau kemudian kita berbicara dulu tentang kematian, selama ini kita tahu bahwa orang yang mau meninggal dunia 40 hari sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda. Apa iya? Ternyata tidak ada satupun hadis dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa orang yang mau meninggal itu 40 hari sebelumnya tahu kalau mau meninggal. Coba kita ngelihat misalkan ya, artis misalkan, ada yang meninggal dunia, dia bikin story misalkan beberapa jam sebelumnya. Ada yang bisa nebak nggak aku mau kemana? Kemudian habis itu orang mengait-kaitkan, oh ternyata dia tuh bikin IG story mau perginya ke alam akhirat toh. Loh, dia tuh juga nggak tahu kalau dia itu mau meninggal. Kalau dia tahu dia mau meninggal, dia nggak akan bikin IG story. Dia mungkin pakai jilbab menutup aurat, sholat taubat, perbanyak istighfar, kan gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kematiannya dan tanda-tanda kematian pada dirinya. Maka jangan kemudian mencocok-cocokkan sesuatu dengan kematian. Misalkan, ya Allah kemarin itu ibu baru aja bilang aku kok pengen mulai, ternyata maksudnya tuh pulang ke sana toh. Itu nggak ada hubungannya begitu. Ya Allah kemarin itu bapak terakhir pengen banget makan soto Lamongan, kok ya ora tak kei ya Allah, padahal itu keinginan terakhirnya. Itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Dan orang yang mau meninggal, kalau tahu dia mau meninggal, dia nggak akan minta soto Lamongan, kan ibaratnya begitu. Dia nggak akan minta soto Lamongan itu. Jadi jangan pernah kemudian mencocok-cocokkan antara kejadian satu dengan kejadian yang lain ketika ada satu peristiwa kematian. Ya, maka harus paham ini, dalam masalah kematian itu semua misterinya Allah. Bahkan malaikat maut pun yang mencabut nyawa kita nggak tahu kapan Allah itu memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Hanya saja Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa malaikat maut itu mendatangi kita sehari 3 kali. Kita itu sehari 3 kali didatangi malaikat maut. Apa yang dibawa malaikat maut? Catatan rizki. Maka ketika malaikat maut itu melihat catatan rizki yang ada di tangannya, kemudian melihat di situ, oh si fulan, dia datengin kita nih, catatan rizkinya masih ada nggak? Oh masih ada. Oh ya udah, balik dia, nggak jadi nyambut nyawa kita. Waktu kedua, walaupun tidak disebutkan waktunya kapan, waktu kedua dilihat lagi, oh catatan rizkinya masih ada, balik lagi. Sampai kemudian yang ketiga, ketika Allah sebutkan loh catatan rizkinya habis, maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat maut, inziha, cabut nyawanya. Maka kemudian malaikat maut mencabut nyawa orang ini, kemudian orang-orang yang di sekitarnya menangis. Maka sebenarnya malaikat maut itu ngomong sama orang-orang yang di sekitarnya, kalian tuh menangisi apa? Kalian tuh menyalahkan kematian tuh nyalahkan siapa? Nyalahkan takdir, nyalahkan aku, malaikat maut yang mencabut nyawanya, nyalahkan Allah. Kamu tahu nggak bahwa orang itu, kata Rasulullah, la yatamannayanna ahadakumul maut, lan yamuta ahadukumul maut, tidak sama sekali kalian itu dikasih kematian kecuali hatta yastawfiya rizqaha, sampai seluruh rizkinya itu tuntas diberikan oleh Allah. Jadi orang itu kalau diwafatkan oleh Allah, artinya semua rezekinya sudah diberikan dan tidak ada dikurangi sama Allah sama sekali, meskipun itu hanya seteguk air. Itu harus paham dulu. Jangan terus ya Allah coba nggak jadi pergi, mesti nggak jadi kecelakaan, mesti begini. Itu rezekinya memang sudah sampai situ.
Maka malaikat maut akan bilang, kalian tahu nggak, orang ini rezekinya sudah habis. Kalau kemudian kalian menuntut orang ini hidup lagi, dia pun kalau hidup sudah tidak dapat rezeki dari Allah. Dia sudah nggak dapat oksigen, dia sudah nggak dapat minum, sudah nggak dapat tempat tinggal, karena memang sudah semua diberikan oleh Allah. Maka jangan pernah kemudian kita menolak takdir yang buruk yang menyapa kita, karena semua sudah qadarullah. Ya, maka dalam masalah sebelum kita membahas sakaratul maut, karena saya melihat ibu-ibu ini tidak semuanya kemarin mengikuti kajian secara online yang sudah kita bahas, maka saya review sebentar yang belum saya review di bulan lalu. Dalam masalah ziarah kubur dulu. Sekarang kalau ada orang yang meninggal dunia, kita nih sebagai perempuan, boleh nggak sih ziarah kubur? Hukum ziarah kubur bagi wanita itu apa? Apa wajib? Apa sunnah? Apa mubah? Apa haram? Kalau mubah itu boleh. Kalau sunnah itu kalau kita ziarah kubur dapat pahala, nggak ziarah kubur nggak apa-apa. Kalau haram bener-bener nggak boleh kita ziarah kubur. Nah, bagi wanita, bagaimana hukum ziarah kubur? Apakah sunnah, apa haram, apa makruh, apa mubah, apa wajib? Mubah. Jadi bagi wanita ziarah kubur itu boleh, bukan sunnah, boleh saja. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, di antaranya Rasulullah bersabda, anna Rasulullah la'ana zuwaratil kubur, bahwa Rasulullah itu melaknat para peziarah wanita yang sering mengunjungi kuburan. Jadi ibu ziarah kubur boleh, tapi kalau sering-sering itu mengundang laknatnya Rasulullah. Kenapa kok tidak boleh bagi seorang wanita terlalu sering ziarah kubur? Karena wanita adalah makhluk yang didominasi oleh perasaan. Mungkin kita kalau misalkan tidak terlalu sering ziarah kubur akan mengingatkan kita pada kematian. Tapi kalau terlalu sering, maka akhirnya apa? Dicabut rasa ridhonya, rasa ikhlasnya jadi hilang lagi, ingat lagi, nangis lagi. Ya Allah Pak, kok ya Bapak ninggal kayak aku toh Pak, kayak anak-anak masih kecil-kecil, apa ya ora mesake karo ibu Pak, dongake yo Pak yo. Nah ya, akhirnya jadi ada kesyirikan yang kita lakukan tanpa kita sadari ketika kita ziarah kubur. Sering kali orang kemudian datang ziarah kubur curhat sebenarnya nggak masalah. Kalau kemudian kita di situ hanya meluapkan emosi, ibaratnya nggak ketemu orangnya, ngelihat kuburannya wes rasanya udah kayak ketemu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian terucap kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Apalagi kalau kemudian di situ kita melakukan kesyirikan dengan apa? Minta doa. Dongake yo Pak yo, mudah-mudahan ibu sabar. Loh, kalau kita minta sama doa sama orang yang sudah meninggal itu nek bisa bilang, nek bisa ngomong, loh kok malah kowe njaluk donga aku, yo kudune kowe sing dongake aku, kan begitu. Jadi orang yang sudah meninggal justru lebih butuh doa kita, bukan kita yang meminta doa dari orang yang dikubur. Makanya ketika kita sebagai wanita pingin ziarah kubur boleh, tapi juga harus memperhatikan adab-adabnya. Bagaimana adab ziarah kubur bagi wanita? Satu, harus mengikhlaskan niat. Kenapa harus mengikhlaskan niat? Ingat bahwa Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku itu melarang ziarah kubur. Berarti ziarah kubur itu awalnya haram bu hukumnya. Tapi kemudian Rasulullah di dalam hadis tersebut memansuh atau menghapus hukum ziarah kubur haram menjadi kalimat fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Fa innaha tuzahidu fid dunya, karena dengan ziarah kubur itu akan mampu memberikan kalian sikap zuhud terhadap dunia, wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan kalian pada kematian. Berarti fungsi kita ziarah kubur itu sebenarnya cuma dua tok. Satu, bikin kita sikap zuhud terhadap dunia. Dua, ingat tentang akhirat. Udah, dua itu aja. Berarti kalau ada niat yang tidak benar selain daripada dua ini, dilarang bagi seorang wanita ziarah kubur. Ya, perhatikan dulu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa ziarah kubur diperbolehkan hanya dengan dua syarat ini saja. Maka betul-betul kalau dengan ziarah kubur ikhlaskan niat. Jangan kemudian punya niatan-niatan yang lain yang
kita lakukan pada saat ziarah kubur. Karena kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi adalah pada saat kesyirikannya umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam Allah hidupkan beliau sampai usia 950 tahun. Maka 950 tahun beliau berdakwah itu yang menjadi pengikutnya nggak sampai 15 orang, Bu. Bayangin loh, 900 tahun itu nggak nyampe 15 yang jadi pengikutnya. Maka setelah umatnya Nabi Nuh ini wafat, yang jumlahnya nggak sampai 15 itu, pengikut-pengikutnya kemudian mengkultuskan kuburan dari pengikutnya umatnya Nabi Nuh ini, karena mereka orang yang luar biasa. Awalnya mereka hanya bikin monumen, patungnya saja. Tapi apakah mereka menyembah patungnya? Tidak. Mereka sebutkan patung ini illa mana buduhum. Kata mereka, orang yang berbuat syirik itu nggak pernah ngaku, Bu, kalau mereka berbuat syirik. Kayak para peramal, dia ngaku dukun, enggak, mereka ngakunya punya indera keenam. Kan begitu. Jadi orang yang berbuat syirik nggak sadar kalau dia berbuat syirik. Maka ketika mereka disebutkan kesyirikannya, mereka mengatakan, loh, la na'buduhum, kita tuh nggak nyembah mereka loh. Kita itu membuat patung-patung ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah saja. Jadi patung ini hanya sarana saja supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan perantara apa? Tawasul dengan orang solih yang sudah wafat. Dan ini pernah kita bahas. Kita minta sama Allah, tapi ada perantaranya, itu namanya tawasul. Tapi tawasul ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Tawasul yang haram itu bertawasul dengan orang solih yang sudah wafat. Sekalipun itu Rasulullah, kita nggak boleh bertawasul dengan Rasul, karena Rasul sudah tidak ada. Contoh misalkan ibu ke Raudhah, di mana di situ kuburannya Rasul dan juga kuburan dua sahabatnya. Tapi ketika kita datang ke Raudhah, kita berdoa, doanya ke Allah, bukan lewat perantara Rasul. Maka banyak orang yang melakukan kesyirikan di Raudhah. Ketika apa? Mereka mengatakan, ya Rasul, sampaikan salam kami, sampaikan permohonan kami ya Rasul. Itu menjadi syirik, karena kita menjadikan Rasulullah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kalau Rasul saja tidak diperkenankan untuk kita bertawasul, apalagi orang-orang solih yang kepergiannya itu yang masa hidupnya setelah Rasulullah. Contoh misalkan Wali Songo lah, kemudian siapa yang hari ini ada ulama-ulama besar, Habib Syekh siapalah itu yang meninggal dunia, kemudian datang ke kuburannya, kemudian di situ kita minta hajat, itu di situ adalah sarana kesyirikan. Kenapa? Tidak boleh kita nanti lihat ada adab di kubur itu zikir saja nggak boleh, Bu. Gimana kalau baca Quran? Padahal banyak yang hari ini di kuburan itu baca Quran. Harus paham dulu ini kitabnya, ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Tawasul kita minta sama Allah pakai perantara, ada yang boleh, tapi jangan sampai kita bertawasul dengan yang diharamkan, di antaranya dengan orang solih yang sudah wafat. Tapi kalau orang solihnya masih hidup boleh. Ibu datang ke ustadz, kemudian minta didoakan ustadz, minta didoakan supaya anak saya dapat jodoh yang solih, boleh kalau ustadznya masih ada. Tapi kalau ustadznya ini sudah meninggal, datang ke kuburannya, ayo kita wisata hati, ayo kita wisata religi ke kuburannya wali ini, itu tidak diperkenankan. Karena diantaranya juga bahwa adab ziarah kubur itu tidak boleh memaksakan diri untuk melakukan safar yang panjang ke kuburan tertentu kalau di sekitarnya sudah ada kuburan. Maksudnya gini, Bu, kadang orang itu wisata religi, yo kita wisata religi, kemana? Makamnya, maaf misalkan makamnya Sunan siapa di Pasuruan misalkan, ya. Ibu berlelah-lelah, atau kalau bahasa Jawa tuh ngepenke gitu ya, ngepenke ngunjungi kuburan tertentu, ini tidak diperkenankan. Karena kita memaksakan diri untuk bersafar itu hanya boleh ke 3 tempat saja. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Itu toh yang jenengan boleh ibaratnya ngepenke itu bener-bener yang kita itu waktu kita sempatkan, tenaga, biaya yang harusnya kita nggak ada, tapi pengen banget safar ke 3 masjid ini, boleh. Tapi kalau jenengan jane aku ra iso, neng us pokoke piye carane kudu iso, selain dari 3 masjid ini tidak boleh.
Ya, maka apalagi kalau jenengan itu melakukan safar khusus mengunjungi kuburan, meskipun kuburannya orang solih. Padahal ziarah kubur itu tidak ada ketentuan dari Rasulullah harus mengunjungi kuburan orang solih. Yang tadi kemudian ziarahilah kubur karena bisa menjadikan sikap zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian pada akhirat, itu tidak ada pengkhususan kuburan orang solih. Artinya semua kuburan itu sama. Kalau kemudian kita kunjungi dengan niat dua itu boleh, asal jangan sampai melakukan safar yang panjang khusus untuk mengunjungi kuburan tertentu. Ini adab, ya. Maka itu yang kedua. Maka jangan sampai ketika kita sudah datang ke kuburan terjadi kesyirikan-kesyirikan. Karena tadi sarana bertawasul, kalau kita pengen minta sama Allah dikabulkan, tapi pakai perantara. Apa perantara yang boleh? Perantaranya dengan orang solih yang masih hidup. Dua, yang boleh dengan apa? Dengan amal solih yang kita lakukan. Tapi syaratnya amal solih dua, ya. Selalu saya bahas syarat amal solih itu dua. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, sesuai dengan sunnah Rasul. Maka kalau amal solih yang ibu lakukan itu ada dua syarat ini, jenengan boleh ketika berdoa, ya Allah, kalau selama ini kau lihat dari puasaku, sholatku, sedekahku, amal ini engkau ridhoi ya Allah, karena betul-betul aku ini mengikhlaskan amalku karenamu dan berusaha untuk melakukan sesuai dengan sunnah Rasulmu ya Allah, maka mudahkanlah hamba dalam begini. Itu boleh. Itu namanya tawasul dengan amal solih. Maka akan menjadi kesyirikan ketika jenengan melakukan amal kebaikan niatnya buat dunia. Ya Allah, hari ini aku mau tahajud, soalnya hari ini anakku itu interview di pekerjaannya. Wes, bismillah, dengan tahajud mudah-mudahan dia keterima. Lalu itu jadi syirik. Kenapa? Karena niat kita bukan untuk Allah. Niat kita cuma kepengen anak kita dapat dari segi duniawi, nggak akan diterima amal ibadah yang seperti itu di sisi Allah. Maka itu bisa dijadikan sarana tawasul? Tidak. Karena sarana tawasul dengan amal solih kalau jenengan ikhlas dulu karena Allah. Jadi hari ini jenengan punya hajat apapun itu, ingat-ingat, boleh kita bilang, ya Allah, kalau kau lihat ada amalku yang kau ridhoi dari puasaku, dari sholatku, mohon ya Allah jadikan ini pemudah hamba untuk begini. Namun minta sama Allah, jangan sampai kemudian kemudahan yang kita dapatkan di dunia itu balasan yang Allah segerakan di akhirat. Allah segerakan balasan itu di dunia sehingga di akhirat kita nggak dapat balasan apapun. Karena manusia dalam balasan itu 4. Ada manusia yang dibalesnya di dunia tok ada. Misalkan apa? Pengen pajero. Caranya piye? Disolawatin misalkan. Allahumma sholli ala Muhammad, setiap ada pajero lewat disolawatin misalkan. Kok ternyata dia dapat nih pajero setelah dia solawatan berbulan-bulan, maka bisa jadi dia dibalas sama Allah tapi di dunia saja, di akhiratnya nggak dapat. Dan itu lebih rugi daripada orang yang dapatnya cuma di akhirat saja, di dunia nggak dapat. Ruginya banget. Karena nanti ketika dihadapkan di hadapan Allah, dia merasa membawa segunung dari amal ibadahnya. Kemudian dia bilang, loh ya Allah, dulu pahala sholawatku mana? Sedekahku mana? Puasaku mana? Sholatku mana? Allah akan bilang, dulu kamu di dunia niatnya ibadah buat apa? Kan dulu kamu nyantuni anak yatim cuma biar kamu itu bisnisnya lancar. Kan kamu dulu puasa biar apa? Enteng jodoh. Kan kamu sedekah biar apa? Lunas utang. Maka ya itu saja yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Orang dibalas hanya di dunia saja. Ini balasan manusia yang pertama. Yang kedua, ada balasan manusia yang hanya di akhirat saja, di dunia nggak dapat apa-apa. Maka contohnya seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan kebaikan, bahkan sampai kemudian Rasulullah bersabda, seandainya seluruh manusia di dunia itu dikumpulkan, mulai dari utara sampai selatannya, dari timur sampai baratnya, dan ditimbang amal kebaikannya dengan timbangan amal kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, maka niscaya timbangan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih berat daripada timbangan seluruh manusia ketika dikumpulkan menjadi satu. Tapi apakah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan balasan di dunia? Enggak. Karena semua balasan itu Allah berikan nanti di akhirat, dan itu jauh lebih indah daripada balasan di dunia. Maka ibu hari ini kalau kemudian sudah beribadah, bersabar, berikhlas, ridha, syukur, kok ternyata masih ada aja musibah, ujian yang bertubi-tubi yang datang ke kita,
sabar. Karena mungkin Allah memberikan pahala itu, balasan itu tidak di dunia melainkan di akhirat. Dan nanti Allah itu akan bangkitkan, ada ashabul bala, ada orang-orang yang ketika di dunia itu dikasih ujian sama Allah. Sama ada orang yang ketika di dunia dikasih kenikmatan, dia pengen apa sama Allah dimudahkan. Maka ketika nanti di akhirat, ashabul bala itu akan jadi bahan irian orang-orang yang melihatnya. Mereka mengatakan, ya Allah, orang-orang yang ketika hidup di dunia enak ini, mereka akan iri dengan orang yang ketika di dunia dikasih musibah sama Allah. Ya Allah, kalau aku tahu ternyata balasan di akhirat itu seperti ini, tolong ya Allah, matikan aku, cacah-cacah lagi bagian tubuhku sampai bagian yang terkecil, sehingga nanti ketika aku bersabar dengan tubuhku yang dicacah-cacah itu, aku di akhirat akan mendapatkan balasan pahala seperti mereka. Itu saking irinya kayak begitu. Maka sabar itu sampai kapan Ibu? Cuma sampai mati saja. Maka ketika kita ingat kematian, kenapa kok kita mengingat kematian itu menjadi bagian dari perlipur lara? Karena hakikatnya orang itu ada masalah, ada musibah, ingat mati, sudah tenang. Kita itu ujian, sabar, sampai kapan toh? Sudah, sampai mati aja. Tapi orang yang dikasih lapang, begitu ingat matian, hatinya ya jadi lapang. Harta, coba kita ngelihat, ya Allah, kehidupan gemerlap kayak gitu ki yo. Nek wes mati yo ditinggal kabeh yo. Maka jangan kemudian berpikir bahwa orang yang sudah meninggal dunia kemudian dia masih nyari anaknya, nangis-nangis, mikir nggak ada kayak begitu itu. Harus paham ya, kehidupan setelah kematian itu seperti apa. Karena berbeda antara kehidupan setelah mati yang ada di bayangan kita dengan apa yang betul-betul terjadi setelah kematian. Itu nggak sama. Maka adab ziarah kubur yang kedua, jangan memaksakan diri untuk melakukan safar yang panjang untuk mengunjungi kuburan kalau di sekitarnya sudah ada kuburan-kuburan yang lain. Yang ketiga adabnya apa? Mengucapkan salam ketika memasuki area perkuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, hakikatnya orang yang dikubur itu tahu nggak kalau kita kunjungi? Tahu. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka Rasulullah bersabda, ketika kalian datang ke kuburan, ucapkanlah salam kepada mereka, karena penduduk kubur itu tahu siapa yang mengucap salam kepadanya dan dia menjawab salam orang tersebut. Makanya sunnahnya itu Bu, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, itu dikuburkannya jadi satu, khusus pekuburan muslim. Jangan yang campur dengan non muslim. Ya, karena nanti kehidupan setelah kematian atau masuk ke dalam alam barzakh, kalau orang ini baik, dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan mampu bersama-sama bercengkrama, kemudian saling mengunjungi satu sama lain yang ada di kuburan tersebut. Bahkan Allah akan pertemukan, kalau sama-sama orang beriman, Allah akan pertemukan, meskipun yang satu dikubur di sini, yang satu dikubur di Arab Saudi, itu bakal ketemu Ibu, kalau sama-sama beriman. Maka sebenarnya perpisahan sejati itu bukan ketika kita berpisah antara jiwa dengan raga, bukan. Tapi perpisahan sejati adalah ketika kita di dunia berjalan bersama, tapi tujuan kita di akhirat berbeda. Itu perpisahan sejati. Selama tujuan kita sama, insya Allah ketemu. Ibu misalkan nih berpisah sama orang, yang satu tujuannya Jakarta, yang satu tujuannya Surabaya, ya nggak akan ketemu karena tujuannya beda. Tapi kalau sama-sama tujuannya Jakarta, Bu, yang satu itu pisahnya di Jogja, yang satu pisahnya di Solo, selama tujuannya sama pasti akan ketemu. Sama kita dengan keluarga begitu Bu. Bukan berpisah itu pada saat kita kehilangan orang yang kita cintai, tapi perpisahan sejati adalah ketika kita dan keluarga kita berbeda tujuan akhir. Maka pastikan kita sekeluarga itu tujuannya sama, sama-sama surga. Kalau tujuannya sama-sama surga, insya Allah ketemu, asal dengan kadar keimanan yang sama. Maka kalau ibu paham ilmunya, tidak lagi kemudian wasiatnya Mbah Putri nanti dikuburkan jadi satu liang, tolong kalau aku meninggal di sini dibawa pulang, karena sebenarnya sunnahnya itu dikuburkan di tempat mana dia meninggal, sunnahnya begitu. Kecuali kalau misalkan memang ada maslahat lain yang bisa dilakukan kalau dipindahkan, misalkan kayak kuburan di Jakarta mahal, sedangkan aslinya Wonogiri,
daripada di sana yang ngurus juga nggak ada, kemudian di sana berbayar terus menerus, dipulangin aja di Wonogiri, wong lahannya luas. Nah, melihat ada kemaslahatan itu boleh, silahkan. Tapi kalau kemudian tidak ada kemaslahatannya, ketika dipindahkan ya sudah, dikuburkan di tempat mana ia meninggal. Maka wasiat yang tidak sesuai dengan syariat itu sebenarnya boleh dilanggar. Lah wasiatnya Mbak Putri harus dijadiin satu sama Mbak Kakung, itu boleh dilanggar kalau tidak sesuai dengan syariat. Contoh lagi, misalkan ibu dulu sebelum orang tuanya meninggal terus bagi-bagi harta atau hibah. Kemudian ibunya sebelum meninggal dunia bilang, "Dok, rumah ini buat kamu ya, neng ojo mbok dol," misalkan gitu ya. "Tapi tolong rumah ini karena warisan dari eyangmu, jangan dijual." Maka ketika ibunya meninggal dunia terus si anak menjual rumah itu, apakah dosa? Tidak. Kenapa? Berarti nggak menjalankan wasiat, karena itu wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Loh, kok bisa wasiat tidak sesuai dengan syariat? Karena orang kalau sudah diberikan hibah, sudah diberikan barang pemberian, maka itu menjadi hak dari orang yang dikasih. Dan orang yang memberi itu sudah nggak boleh ikut campur, pakai syarat nanti tak kasih neng ojo mbok nek uang ya. Itu nggak boleh memberikan syarat begitu. Jadi mau diwakafin, mau disedekahin, mau dikasihin, mau jadi rumah tafid, itu sudah menjadi hak dari orang yang dihibahkan, apapun itu. Ya, maka wasiat yang tidak sesuai dengan syariat boleh kemudian dilanggar, dan tidak terus kemudian nanti nek diperimpeni Mbah Kakong, Mbah Putri piye, nggak ada kayak gitu. Kebanyakan nonton sinetron ya, nggak ada. Orang yang sudah masuk alam barzakh itu dia sudah nggak akan mungkin untuk kembali ke dunia apapun itu caranya. Ibaratnya kalau ada orang bilang kalau kita mengunjungi kuburannya Senin Kamis dia dapat keringanan, dia bisa ngelihat kita, terus kalau kita takbiran dia kangen sama rumah, mana ada dalil kayak begitu. Terus kita takbiran tiap malam biar orang yang meninggal dunia datengin kita. Mereka sudah sibuk dengan urusan pahala dan dosanya masing-masing, sehingga tidak terfikir lagi untuk kembali ke dunia ya. Maka ini nanti kalau kemudian ada yang meninggal dunia, kita pun boleh berwasiat tolong dikuburkan di pekuburan yang khusus muslim. Karena orang yang meninggal ini kalau dia dikasih nikmat sama Allah, bahkan dia bisa untuk menyambut kedatangan ruh orang yang baru saja meninggal kalau sama-sama beriman. Misalkan nih, jenengan nih ketika di kajian ini saling mengenal, kemudian si A meninggal dunia, si B tahun depan meninggal dunia, maka si A itu bisa menyambut ruh saudaranya, keluarganya, tetangganya ketika mereka meninggal dunia, dan mereka bisa saling mengunjungi satu sama lain kayak kita kehidupan di dunia begini kalau mereka mendapatkan nikmat. Tapi kalau mereka mendapatkan adab, ya sudah, tidak akan bertemu dengan orang-orang yang solih. Makanya solihkan diri kita supaya mendapatkan nikmat di kubur ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adab ziarah kubur adalah melepaskan sendal. Jadi kalau masuk area pekuburan sunnahnya nyeker men, nyeker woman ya, nyeker men alias tidak beralas kaki. Lah sendalnya taruh mana? Taruh di luar area pekuburan. Lah gimana kita pakai kaos kaki? Ya nggak apa-apa, karena memang sunnahnya tidak beralas kaki. Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah melaknat para orang-orang yang memakai alas kakinya ketika memasuki area perkuburan. Nah ini masuk area perkuburan ya, bukan saat kuburan mana yang akan kita kunjungi. Jadi misalkan nih bapak kita meninggal terus kuburannya di tengah-tengah, bukan terus kita pakai sendal kita dari dalam, kalau udah sampai mau tempat kuburannya bapak kita baru dilepas, bukan begitu. Jadi masuk area perkuburan itu sudah melepas alas kaki ya. Kemudian yang kelima adabnya adalah jangan duduk-duduk di atas gundukan tanahnya. Tidak boleh melangkahi kuburan, tidak boleh menginjak-menginjak, tidak boleh menduduki nisannya. Jadi larangan itu yang tidak diperkenankan adalah membangun bangunan di atas kuburan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita kasih batu nisan, bukan yang bentuknya di marmer atas itu, bukan ya. Jadi batu nisan itu hanya sebagai tanda saja, ini nama gitu kan, supaya kita tahu oh kuburannya di sini. Jadi di batu nisannya pun tidak boleh kita duduk-duduk di atasnya. Apalagi hari ini orang karena tidak paham nih bagaimana adab ziarah kubur, bahkan banyak orang yang di kuburan itu itu angkringan ya. Angkringan tuh sekarang tuh banyak yang ada di kuburan. Bahkan mereka nongkrongnya, ngopi, ngerokok di atas batu nisan itu.
di atas kuburannya itu. Nah ini ya Allah, padahal Rasulullah itu bersabda kan bahwa ziarah kubur itu akan mampu untuk melunakkan hati kita yang keras. Lah nek ngelihat kuburan kok hatinya sama sekali tidak terlembutkan, berarti ada yang salah dengan hatinya. Sekeras apa sih sampai kematian itu tidak mampu untuk melembutkan hatinya? Berarti banyak dosa dan kemaksiatan yang belum dia taubati, sehingga kematian itu tidak menimbulkan efek apapun pada hatinya. Nah itu nanti dalam masalah tazkiyatun nafas insya Allah dibahas bagaimana melembutkan hati ya, bagaimana kemudian ciri hati yang sehat, ciri hati yang sakit, itu nanti dibahas di tazkiyatun nafas. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, adabnya adalah mendoakan mayit jika dia muslim. Boleh mengangkat tangan, tapi tidak boleh ke arah kuburan. Nah, ini banyak yang kemudian kalau doa itu madepnya ke kuburan. Misalkan ini kuburan, begini nih. Kemudian yang ziarah anaknya sama ibunya. Yang satu madepnya sini, yang satu madepnya sini. Jadi kuburannya di tengah-tengah. Dongone di mana? Dongonya ya madep kuburan ini. Kuburannya di tengah, yang satu begini, yang satu madepnya sini. Banyak yang begitu, ya. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Adab dalam ziarah kubur kita doain boleh, tapi ketika mendoakan madepnya kemana? Ke arah kiblat, bukan ke arah kuburan. Jadi kiblatnya mana? Misalkan loh, kalau aku ngadepnya arah kiblat, nanti kuburannya aku belakangin lah kiblatnya sana, kuburannya sini. Loh nggak apa-apa. Kita itu kan minta sama Allah, bukan mintanya ke kuburan. Jadi kalau mintanya ke Allah, ya menghadapnya kiblat. Meskipun kita membelakangi kuburan, toh kita memintanya kepada Allah untuk meringankan adab dari si orang yang dikubur ini. Ya, mengangkat tangan boleh nggak? Mengangkat tangan boleh. Jadi kalau sunahnya mengangkat tangan itu, kedua tangan itu dirapatkan gini bu. Kalau doa itu bukan gini. Jadi yang betul ada berdoa tuh begini, didekatkan. Semana didekatkannya? Setinggi dada. Kalau hajat kita semakin banyak dan semakin besar, ini tangannya semakin diangkat. Jadi semakin diangkat tangan kita, itu semakin besar hajat kita. Tapi kalau adabnya itu setinggi dada. Jadi bukan di atas paha begini. Banyak orang yang berdoanya di sini nih, ya ini salah, di sini. Nah ini adabnya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh sampai mengucapkan kalimat yang batil. Maksudnya kalimat yang batil seperti apa? Misalkan kalimat yang batil itu yang sifatnya meratap, niyahah. Misalkan ya Allah Pak, uripe ibu saiki abot Pak, ranek bapak. Misalkan gitu, itu kalimat yang batil itu. Itu tidak diperkenankan kalau kita ziarah kubur ya. Wahai pemilik kuburan, sampaikan maksud dan tujuan kami. Wahai Sunan, wahai Habib, wahai Syekh misalkan, sampaikan maksud dan tujuan kami. Nah itu tidak diperkenankan. Makanya sebuah lagu yang sering kali kita dendangkan, yang kadang kita dendangkan itu asal aja, nggak tahu artinya, kita ngiranya bahasa Arab, padahal ya nggak bener, itu tidak lagi kita dendangkan. Misalkan apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sering ya Bu ya? Ya. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabb. Al-Mustafa. Al-Mustafa itu nama lain dari Rasulullah, karena Al-Mustafa itu artinya orang yang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ini berarti mintanya ke siapa? Ke Allah. Tapi perantaranya siapa? Al-Mustafa, perantaranya Rasulullah. Sudah kita bahas tadi bahwa bertawasul dengan orang solih yang sudah wafat itu tidak diperbolehkan, meskipun yang kita jadikan tawasul adalah Rasulullah. Maka tidak lagi menggunakan lagu itu untuk kita dendangkan atau solawatin ketika nimang-nimang anak cucu. Timbangnya lagune Noah misalkan, yo mending solawatin. Lo solawatin gak bener, yo gak jadi baik kan gitu ya. Kemudian ada lagi yang lagu lain yang kita sering dengarkan, kita kiranya baik. Tawassalna bi bismillah
Tahu ya Bu lanjutannya. Nah, tawassalna bi bismillah, kita bertawasul dengan nama Allah. Wabil hadi rasulillah. Yang pertama tuh masih boleh karena bertawasul dengan nama Allah itu diperbolehkan. Jadi tawasul yang boleh tadi bertawasul dengan amal solih boleh. Bertawasul dengan orang solih yang masih hidup boleh. Bertawasul dengan nama Allah, kita sebut kita butuh apa? Ya Allah, minta dibukakan rizki, kita sebut ya Razzaq. Kita minta diampuni dosa, ya Ghaffar, boleh. Maka yang pertama tawassalna bi bismillah ini nggak masalah. Tapi menjadi masalah itu yang belakang-belakangnya. Wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, dan bertawasul dengan seluruh mujahid-mujahid Allah yang berperang di perang Badr. Nah, ini semua sudah wafat. Berarti tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Maka dua lagu ini saya harap tidak lagi didendangkan gitu ya. Nah, jadi kita boleh kembali, kita boleh ziarah kubur, tapi jangan sampai kemudian ada ungkapan-ungkapan kalimat yang batil yang kita lakukan. Makanya juga tidak boleh sering-sering wanita berziarah kubur ya. Jadi seperti misalkan, Mas, ya Allah Mas, uripku saiki ngene Mas, ranek panjenengan ya Allah. Nah, misalkan gitu ya, itu namanya kalimat batil. Maka yang kedelapan, adab ziarah kubur, boleh menangis tapi tidak boleh melanggar syariat Allah. Kita nangis boleh Bu, tapi jangan sampai kita menggugat takdirnya Allah. Maka Rasulullah pernah menangis dengan kepergian putranya, iya, ketika salah satu dari putra beliau yang bernama Ibrahim, putra dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal dunia di usia masih menyusui, jadi kurang dari 2 tahun. Rasulullah kemudian menangisi kepergiannya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, engkau menangis dengan kepergian Ibrahim? Maka Rasulullah mengatakan, mata boleh menangis tapi hati tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah murka ya. Jadi nangis nggak apa-apa, tapi jangan sampai ya Allah, coba ondek mau ora lungo ya Allah, mesti ra bakal kedaden koyo ngene iki. Nah, itu nggak boleh. Jadi ingat bahwa semua sudah qadarullah ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Apa-apa yang semua Allah takdirkan itu kalau Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi tidak boleh kemudian kita menyalahkan. Ya hari ini misalkan ada kecelakaan gara-gara sopirnya begini-gini. Ya kita tidak boleh kemudian menyalahkan orang gara-gara ini jadi meninggal. Hakikatnya yang namanya kematian itu idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya nggak akan bisa dimajuin, dimundurkan walau sedetik pun. Ibaratnya kalau dia tidak melakukan perjalanan, jatahnya meninggal, ya meninggal dengan cara apapun gitu loh. Jadi kalau ketika ada orang yang meninggal mungkin dengan sebab-sebab yang tidak biasa, mungkin kecelakaan atau apapun itu, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan takdir. Sudah, semua adalah qadarullah ya. Nangis boleh, nggak apa-apa, tapi ya nggak boleh meratap. Kenapa nggak boleh meratap? Karena hakikatnya yang meratap itu orang yang dia ini meninggal dunia akan disiksa dengan ratapan dari keluarganya. Jadi orang yang disiksa siapa? Yang justru meninggal dunia. Kenapa dia disiksa? Karena keluarganya meratap. Loh, bukankah orang yang diratapi kepergiannya ini berarti menandakan dia orang yang punya kedudukan istimewa di hati orang yang hidup, sehingga ketika dia meninggal, ya Allah, rasanya abot banget kehilangan ya. Tapi kenapa kok bisa dia diadab? Karena ketika dia hidup tidak bisa memberikan pemahaman agama yang baik kepada keluarganya, sehingga keluarganya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ini semua sudah takdirnya Allah, maka dia diadab disebabkan karena ketidakmampuan dia untuk memberikan pemahaman agama yang baik untuk keluarga yang ditinggalkan. Maka hati-hati. Biasanya kan kalau ada orang yang meninggal terus nangis, sudah mesake bapak misalkan kan gitu. Ya karena itu gitu loh. Bukan kemudian aku ditangisi, ya wis lah aku rasi dulu, nggak, bukan begitu. Mesakenya itu bukan terus matinya tidak tenang, bukan. Tapi karena dia akan disiksa dengan ratapan dari keluarganya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, menghindari perkara-perkara yang tidak maklum dalam ziarah kubur ya, menghindari perkara-perkara yang tidak maklum dalam berziarah kubur. Maksudnya perkara yang tidak maklum itu apa? Perkara yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Misal tabur bunga, naruh air mawar, bawa foto, misalkan fotonya segede gambreng dibawa di kuburan. Ini perkara yang tidak maklum. Kita paham bahwa tadi dalam masalah ibadah
Kita nggak boleh keluar dari dua jalur rel yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, bahwa satu ikhlas karena Allah, dua sesuai dengan sunnah Rasul. Ini nggak boleh kita langgar nih. Artinya dalam ziarah kubur ini ada aturannya, ada adabnya. Berarti kalau Rasul tidak melakukan itu, sama dengan kita keluar dari apa yang Rasulullah ajarkan. Itu dulu. Jangan terus ngatain, oh ini pengajiannya ekstrim banget. Bukan masalah ekstrim, ini yang diajarkan oleh Rasulullah seperti ini. Kan kita pengen dapat syafaatnya dari Rasul, kan gitu. Berarti orang yang pengen dapat syafaat dari Rasul ketika di dunia harus sama dengan Rasul. Maka penyesalan terbesar seorang ketika meninggal dunia, ketika nanti di akhirat, Allah sampaikan, yauma ya'adudz dzalimu 'ala yadayhi. Ada orang-orang yang nanti mereka sampai menggigit jarinya saking menyesalnya. Siapa itu? Yang mereka mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba aja dulu waktu hidup di dunia aku mengambil dan mengikuti jalannya Rasul. Itu penyesalan terbesar. Jadi penyesalan terbesar itu apa? Ketika nanti orang-orang umatnya Nabi Muhammad dibangkitkan dan mereka tidak bisa untuk bertemu dengan Rasulullah, disebabkan ketika hidup di dunia tidak mengikuti apa yang menjadi aturannya dari Rasulullah. Dan itu yang kita khawatirkan. Jadi nanti perjalanan kita sampai di akhirat kemudian bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kausar, Allah itu menyeleksi. Ada orang-orang yang Allah halangi mereka untuk tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Siapa mereka? Yang melakukan bid'ah di dalam hidupnya. Bid'ah itu perkara-perkara dalam urusan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu hanya urusan ibadah. Kalau urusan dunia namanya bukan bid'ah. Kita kemana-mana naik motor itu bukan bid'ah, karena motor itu urusannya dunia. Tapi kalau dalam masalah sholat, ziarah kubur, dalam masalah ibadah, kita tidak mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul, itulah kita keluar dari sunnah Rasul dan kita yang disebut dengan bid'ah, dan itu menghalangi dari kita bertemu dengan Rasulullah. Makanya ibu, hari ini kalau jenengan itu berbeda dengan satu orang, nanti di akhirat itu jenengan gak akan ditanya sama Allah, dulu waktu kamu rihlah sama Humaira dress code-nya hitam, kamu kok badian dewe? Itu kita nggak ditanya sama Allah, kenapa kok dulu badian dewe sedangkan yang lainnya hitam. Tapi kalau hari ini jenengan berbeda dan nanti di akhirat kemudian orang-orang yang lain mengikuti Rasulullah, Allah akan tanya, kenapa kamu berbeda dengan satu orang dan yang kamu bedakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ditanya, dan itulah penyesalan terbesar. Maka betul-betul dalam masalah ibadah saya harus tegas, ini tidak ada tuntunannya. Jangan kemudian kita mengadakan perkara-perkara yang diada-adakan, yang itu Rasul nggak mengajarkan. Kan urusan agama itu Rasul diutus oleh Allah untuk ngajarin kita. Lah kok kita malah lebih keminter dari Rasulullah? Kok Rasul nggak melakukan itu, mosok kita melakukan? Kan begitu secara gampangannya. Maka dalam masalah ziarah kubur, Rasul tidak pernah mengajarkan nabur bunga, membawa air mawar, membawa foto yang gede. Maka bukan berarti kita tidak sayang. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan begini, loh Rasulullah itu kan pernah mengunjungi kuburan, kemudian beliau membawa pelepah kurma, kemudian ditaruh di atas kuburannya supaya pelepah kurma itu akan mampu untuk meringankan adab kuburnya. Coba kalau zaman Rasulullah itu udah ada bunga, mesti yang Rasulullah ambil itu bunga. Loh, ini pemahaman yang salah. Ada orang yang kemudian mengatakan kepada saya seperti itu gitu. Coba zaman Rasulullah itu bunga sudah ada, mesti Rasulullah ganti bukan pelepah kurma tapi taburnya bunga. Dan itu yang dikiaskan oleh masyarakat hari ini, karena nggak ada pelepah kurma, adanya bunga ditaburkan supaya bunga ini akan mampu untuk meringankan adab dari orang yang dikubur. Itu nggak ada dalilnya. Kan kita paham bahwa ketika orang meninggal dunia itu sudah terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ada, salah satunya adalah bunga bisa memberikan syafaat, nggak ada. Ya, maka sebaiknya kita hindari ya untuk melakukan sesuatu yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu adab ziarah kubur ya, ada 9. Baru nanti kemudian kita masuk ke dalam proses bagaimana sakaratul maut. Kalau kita melihat, Masya Allah, sakaratul maut, setiap orang, apakah setiap orang mengalami proses sakaratul maut? Orang yang meninggal kecelakaan, mati langsung, apa dia sempat sakaratul maut? Sakaratul maut nggak? Iya, setiap orang itu tidak ada yang terlepas dari sakaratul maut.
Dan mata kita itu seringkali menipu. Jangan dikira kemudian orang yang meninggal dunia krek langsung mati terus dia nggak mengalami kesakitan saat sakaratul maut. Enggak, dia kesakitan juga saat sakaratul maut. Jangankan orang biasa, Rasulullah aja mengalami kesakitan. Sampai Rasulullah apa yang beliau lakukan? Minta diambilkan bejana oleh Aisyah, kemudian beliau mengambil kedua tangannya, dicelupkan ke bejana itu, diusap kedua wajahnya dengan kedua tangannya, dengan beliau mengatakan la ilaha illallah fa inna lil mauti sakarat, fa inna lil mauti sakarat. Itu Rasul, Bu. Rasul tuh sakaratul mautnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Padahal jelas-jelas Allah sudah mengampuni dosa beliau. Apalagi kita yang datang menghadap Allah dengan dosa yang begitu banyak. Dan kematian seorang mukmin pasti sakit. Iya, pasti sakit. Karena Rasulullah bersabda, orang mukmin itu diberatkan dalam proses sakaratul mautnya. Kenapa? Karena dia memiliki dosa yang dia bawa ketika menghadap Allah. Maka dengan sakaratul maut yang berat itu, Allah akan gugurkan dosanya. Tapi orang kafir, kenapa kok kematiannya itu mudah? Maka ketika dia meninggal dunia, dia memiliki kebaikan ketika hidup. Maka dengan Allah mudahkan dia dalam proses sakaratul mautnya, sehingga Allah tidak lagi membalas kebaikan mereka setelah kematian mereka. Itu bedanya. Jadi orang mukmin pasti sakit. Setiap sakit pasti sakaratul maut? Tidak, tapi sakaratul maut itu pasti sakit. Saking sakitnya, ibu kalau ngelihat orang kejepit syarafnya, satu aja bu kejepit, itu dia teriak-teriaknya udah sekampung kedengeran, saking sakitnya dia rasakan. Bagaimana proses sakaratul maut? Itu ribuan syaraf dimatikan secara bersamaan, itu sakaratul maut. Saking sakitnya, orang bilang aduh gitu aja udah nggak bisa, itu saking sakitnya, bu. Maka kalau sakaratul maut itu setiap dari kita pasti mengalami. Kalau kemudian ditutup dengan husnul khotimah, nggak apa-apa. Tapi sudah sakaratul mautnya berat, ditutup dengan su'ul khotimah, itu betul-betul kematian yang tidak kita harapkan. Jadi jangan terus berpikir, ya Allah orang ini matinya kok angel. Bisa jadi kalau sakaratul mautnya berat, husnul khotimah, orang ini juga tetap baik. Tapi kalau ditutup dengan su'ul khotimah, apalagi kalau sudah prosesnya nazak, jadi nanti sakaratul maut itu, malaikat maut itu duduk di atas kepala kita, kemudian mulai menarik ribuan syaraf kita, dimatikan secara bersamaan, itu ditariknya dari bawah, dari kaki, kemudian sampai nanti di arah kerongkongan, itu kalimatnya itu bukan tarik tapi cabut. Kalau tarik masih gini bu, cabut tuh dek, itu cabut. Dan dalam proses cabut itulah namanya nazak. Jadi nazak itu orang yang hati-hati berbuat kesyirikan biasanya akan sulit untuk kematiannya, dan di proses nazaknya itu kadang nggak mati-mati. Jadi bagaimana nazak itu? Mata itu sudah ke atas, melihat ke atas, pandangan matanya sudah kosong, sudah nggak bisa diajak komunikasi, diajak apa-apa sudah nggak nyambung, itu sudah proses nazak. Jadi matanya cuma melotot ke atas begini aja. Dan kesyirikan itu adalah penyumbang terbesar kematian seseorang, su'ul khotimah. Maka tolonglah orang-orang yang pernah berbuat kesyirikan, mumpung masih ada kesempatan, ayolah bertobat sama Allah. Dan kita yang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tidak perlu melihat apapun yang di situ ada ranah kesyirikan. Misalkan apa? Kita ngelihat sosial media, kemudian melihat di situ memanggil arwahnya Vanessa Angel misalkan ya, berbicara dengan korinnya, ngapain kayak gitu itu ditonton. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya, terus sekarang di mana, anaknya nangis, kemudian peramalnya bilang ini ibunya masih ada di sekitarnya karena belum 40 hari. Ya Allah, ini nggak belajar kitab tadkirah ya begini ini. Orang kalau sudah meninggal dunia dia nggak akan, anakku piye nanti siapa yang ngopen ini, dia sudah sibuk dengan amal ibadahnya sendiri kok. Ya, maka dalam proses nazak itu luar biasa dahsyat. Sakaratul maut sudah sakit, nazak itu kemudian dicabut dek gitu ya, maka nanti yang paling setia ngikuti kemana ruh kita itu dicabut itu adalah mata. Makanya mata itu biasanya ruhnya kemana dia ngikut. Kalau dicabutnya ke atas dia gitu, dia akan melotot ke atas. Tapi bukan berarti itu kematian su'ul khotimah, nggak apa-apa, ditutup aja. Berarti ruhnya dicabutnya ke atas. Maka ada tanda-tanda orang yang ketika dia baik
walaupun sakaratul mautnya berat, tapi Allah berikan dia tanda husnul khotimah yang bisa kita lihat dari segi fisik. Apa itu? Di antaranya kalau seseorang ketika meninggal dunia mengeluarkan keringat di dahinya sebesar biji jagung di pelipisnya. Jadi di dahi itu ketika dia meninggal dunia dilap kok keringetan, itu tanda orang ini mati husnul khotimah, Bu. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Meskipun ruangan ber-AC, iya, meskipun ruangan ber-AC dia akan berkeringat. Dan keringat ini keringat yang tidak akan habis. Jadi udah dilap, ada lagi, dilap, ada lagi. Ini tanda pertama kalau orang ini jasadnya husnul khotimah. Yang kedua apa? Yang kedua hidungnya mengembang. Yang ketiga ada air mata yang menggenang, baik di sudut matanya atau di matanya lah. Itu 3 tanda seseorang yang dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dari segi fisikly yang bisa kita lihat gitu ya. Maka sampai Rasulullah bersabda, la tu'jabanna bi ahmali ahadikum, jangan salah seorang kalian itu kagum dengan amal seseorang sampai kalian lihat bagaimana cara kematiannya. Jadi cara kematian itu adalah garansi dari Allah. Kalau Allah sudah menerima semua amal ibadah kita, Allah itu garansinya pakai apa? Kematian yang husnul khotimah. Baik itu dengan salah satu dari ketiga tanda itu atau tiga-tiganya bisa kita lihat. Jadi ada keringat di dahinya atau di pelipisnya, keringat yang tidak pernah kering. Kemudian ada air mata yang menggenang dan hidungnya mengembang. Tapi kemudian ada orang yang ditampakkan bagaimana su'ul khotimahnya dia. Bagaimana ciri fisiknya? Ciri fisiknya adalah ada busa yang kemudian di sudut mulutnya atau di 2 mulutnya itu berbusa. Kemudian padam rona mukanya. Jadi betul-betul wajahnya itu hitam, rona mukanya itu padam. Yang ketiga, suara kematiannya seperti unta yang dicekik. Jadi begitu proses sakaratul mautnya itu, begitu rasa mengeluarkan suara nah, itu tanda kematian su'ul khotimah. Maka sakaratul maut itu berat. Satu-satunya yang Rasulullah minta untuk diringankan. Padahal Allah itu ketika memberikan ujian kepada Rasul begitu beratnya, Rasul tidak pernah minta, ya Allah ringankanlah ujianku, enggak. Satu yang diminta sama Rasul, ya Allah mudahkan kami dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doa yang diminta Rasul. Allahumma hawwin, mudahkan ya Allah, mudahkan, hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami dalam proses sakaratul maut ya Allah. Karena kematian sakaratul maut yang berat, kalau kematian yang husnul khatimah, niscaya sakaratul maut yang berat kita rasakan akan mampu untuk menggugurkan dosa-dosa. Baru setelah kematian nanti bagaimana kehidupan alam barzakh. Baru setelah alam barzakh nanti orang diwafatkan, bagaimana tiupan sangkakala, bagaimana kemudian kita dihidupkan kembali. Prosesnya perjalanan kita menuju Allah itu masih sangat-sangat panjang. Hari ini ketika kita melakukan safar, kita punya berbekalan. Tapi ketika kita kehabisan bekal, pasti kita punya pikiran gowo cadangan. Misalkan kita mau perjalanan yang jauh ke Jakarta, kita sedia perbekalan itu 3 hari misalkan. Ternyata waduh lah ini hari keempat kita udah nggak punya bekal. Kira-kira enek sing iso dijalu itu lo ngeraneng kono, kan begitu. Kadang kita itu mikir ada orang yang bisa nolong kita nggak sih di saat kita genting, di saat perbekalan kita semua sudah habis. Maka pada saat kita perjalanan menuju Allah dan perbekalan kita habis, kita pun harusnya berpikir dari sekarang, siapa yang kelak akan menolong aku ketika nanti perjalanan aku menuju Allah dan perbekalanku habis di tengah jalan. Dan penolong itulah yang disebut dengan syafaat. Nah, jadi nanti ada syafaat-syafaat yang bisa menolong kita untuk kemudian kita bisa masuk surganya Allah, yang sebenarnya kita itu nggak layak masuk surganya Allah. Tapi dengan penolong-penolong ini kita bisa dapat surganya Allah. Nanti ada 10 syafaat. Selain tentunya syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Rasulullah ya. Nanti insya Allah dijelaskan di lain kesempatan.
Apa saja 10 syafaat ini yang bisa menolong kita ketika kita sudah kehabisan perbekalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini sebagai review dari adab ziarah kubur sampai dengan awal dari sakaratul maut, semoga bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah, mempersiapkan perbekalan terbaik kita untuk menghadapi kehidupan abadi kita setelah kematian. Baik, itu saja saya sampaikan kembali kepada panitia. Iya, boleh ya. Itu dua pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur, iya. Nah, pada suatu saat kita sudah ada kesempatan bisa hadir, kemudian ziarah ke makam dan itu bersama keluarga sambil membacakan surat Yasin. Iya. Saya tanyakan apakah itu Iya. Yang kedua, yang berkaitan dengan tabur bunga. Iya. Karena ada yang selama ini dilakukan ketika Nyadran, itu biasanya pada orang-orang itu atau masyarakat itu membawa bunga untuk dilakukan di Kuburan. karena dia melakukan itu kan belum tahu ya, seperti apa. Nah, ketika orang-orang yang mengenal tentang pertama yang dibahas di sini, sehingga dampaknya kan satu kampung itu semua kan menebar Bunga. bunga. Saya tanyakan ibu. Terima kasih. Iya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana kalau membaca Yasin di kuburan, gitu ya? Begini, tadi dalam masalah adab ziarah kubur, kita berzikir saja tidak diperkenankan. Boleh mendoakan, tetapi itu bukan berzikir, apalagi membaca Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, yang mungkin sampai sekarang saya masih bertanya-tanya juga, sebenarnya orang yang meninggal, kenapa yang dipilih surat Yasin? Apakah ada dalil yang mengkhususkan surat Yasin memiliki fadilah tertentu bagi orang yang meninggal? Karena pertama saya belum mendapati dalil tentang fadilah surat Yasin, terutama kalau dibacakan orang meninggal. Kedua, sebenarnya untuk membacakan surat Yasin ini niatnya apa? Kalau niatnya baca Quran untuk diri sendiri, tentunya tidak harus dilakukan di kuburan. Yang kedua, kalau diniatkan untuk mayit, ini kita niatkan mengirim pahala Yasin, mengirim pahala bacaan surat Yasin untuk orang yang meninggal. Padahal tadi kalau kita tahu bahwa amal terputus itu kecuali 3, itu kan sedekah jariah, anak yang solih, dan ilmu yang bermanfaat. Berarti orang yang membacakan Al-Quran dengan niat mengirimkan pahala membacanya buat orang yang meninggal dunia, apakah sampai atau tidak pahalanya? Tidak. Maka ulama kemudian membagi ke dalam 3 ibadah. Kita itu dibagi menjadi 3. Ada ibadah yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya harta, ada yang menggabungkan antara fisik dengan harta. Yang bisa dikirimkan pahala untuk mayit itu yang sifatnya harta atau yang sifatnya menggabungkan antara fisik dengan harta. Misal, kalau yang sifatnya fisik saja seperti puasa, sholat, baca Quran, itu tidak bisa dikirimkan pahala untuk mayit. Kita sebut dalam hadis, ya'ti yaumul qiyamah Al-Quran syafi'an di ashabihi. Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi siapa? Pembacanya. Berarti yang mau ditolongin sama Al-Quran, yang ketika hidup membaca Al-Quran, atau yang dibacain Quran? Yang membaca Al-Quran. Kita ajalah sesama manusia, kalau ada orang yang minta tolong sama kita, dan dia ketika hidupnya mulya, dia dikasih kemudahan ini itu, dia era kelingan babar blas karo awak dewe. Begitu dia ada masalah, ngutangi karo awak dewe, misalkan gitu ya. Itu aja kita lah tepe nakmen. Kowe pas zaman mulya we ra kelingan karo aku, saiki susah kelingane karo aku. Al-Qur'an mau jadi penolong.
ketika nanti di akhirat, tapi buat siapa? Yang ketika di dunia suka baca Al-Quran, bukan yang sering dibacain Quran. Sampai sini dulu dipahami ya. Berarti orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Karena ketika kita mengirimkan pahala membaca Al-Quran, maka itu sifatnya ibadah fisik saja, dan ini tidak sampai. Jadi kalau kita niatnya baca Yasin bukan dikirim pahala untuk mayit, niatnya untuk kita, tidak harus di kuburan. Tapi kalau kita baca di kuburan niat untuk mayit, ini tidak sampai, karena mengirim pahala untuk orang yang meninggal dunia dengan bacaan Quran kita tidak bisa. Tapi gimana caranya ngirim pahala buat mayit? Yang kedua, ibadah sifatnya harta. Contohnya apa? Sedekah. Contohnya apa? Wakaf. Maka dalilnya ada ketika Rasulullah ketika didatangi oleh salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dulu ibuku itu orang yang gemar sekali bersedekah, bolehkah sekarang aku melanjutkan apa yang menjadi sedekahnya? Kata Rasulullah, iya, dan niatkan untuk ibumu. Dari dalil ini bisa kita pahami, oh sedekah atas nama mayit itu bisa pahalanya kita kirimkan. Kurban misalkan, ada yang membolehkan karena ada uang yang kita keluarkan. Maka caranya sekarang dirubah, Bu. Kalau kita pengen mayit ini dapat amalan dari Al-Quran, kita niatnya bukan bacain Quran, ngirim pahala Quran, tapi jenengan wakaf Quran. Ibu punya uang berapa? 1 juta misalkan. Baik, bismillah, 500.000 ini sewakaf Quran atas nama aku, 500.000 wakaf Quran atas nama suami, misalkan gitu. Datang ke pondok pesantren tahfidz, misalkan, Ustadz saya wakaf Quran 10, ini 5 niatnya saya, 5 niatnya suami saya. Masya Allah, Al-Quran 1 yang jenengan wakafkan. Setiap santri mulai dari mereka belajar tahsinnya, menghafal Al-Qurannya, murojaahnya, mungkin belajar tafsirnya, bukan cuma pahala baca Qurannya, semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan Al-Quran yang jenengan wakafkan akan mengalir pahala buat orang yang jenengan atas namakan itu. Bahkan sampai santri ini jadi ustadz, punya ribuan santri, berkat wasilahnya Al-Quran yang jenengan wakafkan, itu pahalanya tidak akan terputus. Jadi kalau saya boleh sarankan, daripada ngirim pahala yang belum tentu sampai, mending ganti dengan wakaf Al-Quran. Tapi bukan diniatkan ngirim pahala bacaan, karena akan berbeda. Dan wakaf Quran jauh pahalanya lebih banyak daripada ngirim pahala baca. Karena aktivitas apapun yang dilakukan dengan Quran itu akan terkirim pahalanya. Ini ya. Ini yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang saya bahas dulu tadi, ibadah tadi ada 3. Jadi yang sifatnya harta bisa dikirimkan pahala. Yang ketiga, menggabungkan antara fisik dengan harta. Contoh umroh, haji, ada uang yang kita tunaikan. Kita nggak, orang tua kita belum sempat umroh. Kita sudah pernah umroh misalkan, tapi kita nggak sempat umroh lagi buat badalkan orang tua. Bilang ke biro umroh, saya bayar, tolong badalkan umroh untuk orang tua saya. Bisa. Jadi fisik orang tersebut ibadah, tapi ada uang yang kita tunaikan. Haji pun demikian ya. Jadi yang sifatnya fisik saja ini tidak bisa dikirimkan pahala untuk mayit. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tabur bunga yang menjadi kebiasaan di masyarakat? Tentu tidak mudah untuk merubah sebuah kebiasaan kalau itu sudah menjadi adat ya. Maka perubahan itu tidak bisa kita lakukan langsung secara total. Mulai dulu dari yang terkecil. Dari terkecil apa? Oh, kita paham. Berarti mulai dari kita dulu ya. Kalau kita tidak bisa merubah masyarakat yang besar, kita rubah keluarga kita yang kecil. Kita bilang sama anak-anak, ya besok kalau misalkan kita nyadran ya, kalau kita ziarah kubur, nggak usah bawa bunga, yang penting kita bawa doa, kan gitu. Jadi kita pahamkan dari keluarga kita dulu, sehingga ketika nanti kita meninggal dunia, kita bisa berwasiat kepada anak kita, le, besok ibu ndak butuh bunga yang mahal-mahal, yang gede-gede, yang banyak itu, le, ndak butuh. Ibu butuhnya doa kamu, dan doa kamu itu di waktu-waktu mustajab, nggak cuma di upload status, nggak cuma di update gitu ya. Ada hari ini ya Allah ya, ketika kita ngelihat di media sosial postingan-postingan yang pengen orang tuanya masuk surga, like postingan ini. Emangnya bisa dengan nge-like postingan orang tua kita masuk surga? Lah penak men. Nanti saya punya 10 akun tak like semua biar orang tua aku masuk surga. Kan gitu ya. Terus kemudian doa di postingan gitu ya. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku misalkan. Lah emang kira-kira dengan doa di medsos itu salah satu waktu mustajab? Enggak lah. Kalau orang tua kita yang sudah meninggal itu boleh bilang, ya Allah, le,
kowe ndongake ibu gor ning medsos, ibu ki nglairke kowe ora download kowe kan gitu ya. Loh kita itu kan melahirkan anak bukan download anak. Lah kalau misalkan anak itu lahir dengan cara download, ya silahkan gitu ya kalau mendoakannya di medsos. Dan itu yang lebih dibutuhkan. Maka perbaiki kualitas iman kita, pengetahuan kita, sehingga nanti pun kita bisa memberikan pengetahuan yang baik kepada anak-anak kita berwasiat dengan cara yang terkecil dulu ya. Mulai perubahan itu kalau boleh pinjem istilahnya Agim kan 3M ya, mulai dari yang terkecil, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah sekarang juga gitu. Satu saja pertanyaan ya, karena saya jam 10 ada di tempat lain. Oh, sudah ada yang dikirim ke WA? Sudah di WA. Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan. Ini saya simpen dulu saja ya. Insya Allah yang bertanya via WA, mudah-mudahan di bulan depan bisa saya jawab karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Gitu aja. Iya. Lumayan banyak yang banyak. Kalau meninggalnya tidak ada tanda husnul khotimah maupun su'ul khotimah bagaimana? Iya, jadi itu adalah orang-orang yang memang Allah spesialkan, Allah tampakkan kematiannya husnul khotimah dengan tanda yang ada. Kalaupun tidak ada tandanya, bukan berarti orang ini juga tidak baik gitu ya. Jadi tidak boleh juga mengkhususkan orang, oh kalau meninggalnya hari Jumat mesti baik, padahal Rasulullah meninggalnya di hari Senin kan gitu ya. Rasul tidak meninggal di hari Jumat, apa Rasul bukan orang baik? Jadi tanda-tanda dari Rasulullah di antaranya kematian husnul khotimah itu tidak mesti ada di setiap orang. Tapi bukan berarti orang yang nggak ada tanda itu bukan orang yang baik gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita melihat salah satu tanda kebaikan pada diri seseorang ketika orang menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, menyebut orang yang tahu misalkan ya Allah ada amalan. Jadi gini, ada orang yang Allah terkenalkan di langit tapi tidak terkenal di bumi. Biasanya orang-orang yang meninggal dalam kondisi baik, ketika di dunia dia biasa-biasa aja, tapi ketika meninggal dunia justru semua orang baru tahu kalau dia ternyata orang baik dengan kebaikan-kebaikan yang terucap setelah kebaikannya. Paham nggak maksudnya? Misalkan begini, dulu ketika kecelakaan pesawat ada kecelakaan pesawat itu, yang pilotnya misalkan ya Kapten Afwan atau siapa namanya, orang mana ada yang mengenal sesosok kapten tersebut kan. Tapi begitu meninggal dunia ternyata barulah orang tahu kebaikannya. Oh ya Allah, ternyata dia tuh nggak pernah mau terbang di hari Jumat karena tidak mau meninggalkan sholat Jumat. Oh ternyata ketika kajian itu selalu beliau itu, bahkan kalau ustadznya nggak ada, beliau selalu menggantikan ustadznya itu untuk ngisi tausiah. Nah kayak gitu-gitu. Jadi tidak terkenal di bumi, tapi setelah kematiannya justru orang mengenal beliau dengan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan ketika hidup. Meskipun dari segi fisikly kita tidak melihat ada salah satu atau ketiga dari tanda kematian husnul khotimah gitu. Baik, Masya Allah.